apakah semuanya bersukacita? Ya, kita harus bersukacita karena kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan. Siapa di sini yang suka dengan kisah pahlawan super? Seperti Batman, Superman, atau Hulk? Mengapa kalian menyukainya? Wah, ternyata adik-adik menyukai pahlawan-pahlawan super karena mereka berusaha mengalahkan kejahatan dan lalu bagaimana dengan Yesus? Ia adalah pahlawan super kita. Yesus rela mati di kayu salib agar dapat menebus dosa-dosa kita. Meskipun disalib, tetapi Yesus tidak kalah. Yesus menang dari maut. Itu sebabnya Ia bangkit dari kubur pada hari ketiga, lalu setelahnya naik ke surga. Semua Yesus lakukan agar kita menjadi pemenang dan menikmati sukacita. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana pengampunan itu mendatangkan kemenangan dan sukacita. Anak yang hilang. Ini adalah Yesus, Anak Allah dan penyelamat dunia. Saat di bumi, Yesus bercerita kepada banyak orang tentang cinta kasih Allah. Ia menyembuhkan banyak orang dari sakitnya. Ia melakukan banyak mujizat seperti meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus selalu menceritakan kasih Allah dan banyak orang datang mendengarkan ajarannya, termasuk pemungut cukai. Tetapi ada pemimpin orang Yahudi yang tidak suka. Mereka tidak mengizinkan Yesus berada di antara mereka. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak bungsunya ingin si ayah membagi harta kepada mereka sebelum ia mati. Ayahnya setuju dan memberikan sebagian hartanya kepada si bungsu. Lalu anak bungsu itu berkemas dan membawa seluruh harta bagiannya dan pergi ke kota. Ia pun hidup dengan menghamburkan hartanya. Sampai suatu ketika hartanya habis dan barang miliknya diambil orang. Anak bungsu itu pun tak punya apa-apa lagi. Ia mulai kelaparan. Lalu ia mulai mencari pekerjaan pada petani. Oleh petani itu ia diminta menjaga babi. Saat merasa sangat lapar dan tak ada yang memberinya makan, ia hampir saja memakan makanan babi. Ia sangat sedih dan teringat akan ayahnya. Di rumah ayahnya ada banyak pelayan yang menyediakan makanan. Sedangkan di situ ia hampir mati kelaparan. Ia berpikir untuk pulang dan meminta maaf, bahkan bekerja pada ayahnya sebagai pelayan. Melihat si bungsu datang dari kejauhan, sang ayah pun berlari menyambutnya. Anak bungsu itu mengaku bersalah dan berbuat dosa pada Tuhan dan ayahnya. Ia merasa tidak pantas disebut sebagai anak oleh sang ayah. Tetapi sang ayah menyuruh pelayan untuk menyiapkan pakaian terbaik dan menyiapkan jamuan pesta untuk menyambut anak bungsunya yang kembali. Hari itu juga diadakan pesta besar. Anak bungsu yang hilang telah kembali. Ia telah mati tetapi hidup kembali. Ketika anak sulungnya pulang dari ladang, ia kaget
di rumahnya ada pesta. Lalu ia bertanya pada seorang pelayan. Hey, you. Pelayan itu mengatakan bahwa adiknya telah pulang kembali dengan selamat dan ayahnya menyembelih lembu paling tambun untuk pesta. Woohoo! All right, party time. All right. Yahoo! Si sulung tidak mau masuk rumah. Dia marah. Lalu sang ayah keluar dan memberitahu. Tetapi anak sulung itu masih marah. Katanya, bertahun-tahun aku menurut dan bekerja pada ayah. Tapi ayah belum pernah memberikan bahkan seekor kambing kecil untuk pesta bersama sahabatku. Sekarang adikku pulang setelah menghabiskan uang ayah, tetapi justru disambut pesta meriah. Ayahnya berkata Bahwa bertahun-tahun ia tinggal dengannya. Semua yang dia miliki adalah miliknya. Sekarang kita harus bersukacita karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang tapi datang kembali. Nah, dari cerita Alkitab tadi kita belajar bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan setiap orang juga bisa memberi pengampunan. Tetapi pengampunan yang sejati hanya bisa kita terima dari Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib agar dapat menebus dosa kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita mendapat pengampunan dari Yesus? Caranya adalah melakukan apa yang sudah Yesus teladankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika pensilmu dipinjam teman lalu patah, maka kalian tidak boleh marah-marah sembarangan, tetapi memberitahu temanmu dengan penuh kasih dan memaafkan. Ketika bermain lalu saat berlari tanpa sengaja menabrak teman hingga jatuh, kalian harus segera menolong dan meminta maaf. Setelah itu, bermain bersama lagi. Dalam Matius 6 ayat 14, Tuhan berfirman, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Jadi, kita harus mau mengampuni atau memaafkan dan juga meminta maaf karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Ingat, pengampunan itu membawa kemenangan dan sukacita. Mari kita merayakan kasih dan pengampunan Yesus dengan juga mengampuni orang lain. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.